Ini adalah ibadah. Pakai pistol itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan nanti ketika pistol sudah ditarik oleh negara, sudah pensiun, baru ke masjid, baru serius, selesai pengajian langsung datang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif, sudah pensiun. Ya, banyak-banyak istighfar aja. Malaikat maut sudah di airport, Pak. Jadi kalau anak-anak ibu hari ini, tantangan ibu saya dengan tantangan ibu luar biasa. Sekarang ini anak kita diancam dengan ancaman yang luar biasa. Tadi saya lihat baliho di tengah perjalanan, hati-hati judi online. Kami lewat di asrama angkatan udara tadi, besar-besar tulisan judi online. Orang tua tiba-tiba ditelepon tagihan rekening bank. Kenapa? Rupanya anaknya main game online, judi online pakai handphone bapaknya. Ini luar biasa. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda kami ya Allah. Ini jamaah bingung saya mau menghadap kemana. Kemanapun menghadap ada jamaah. Ke kiri ada, ke kanan ada, ke belakang memang ada, ke depan sampai ke atas. Itu yang di atas kantor bupati. Masya Allah, tabarakallah. Di kanan, oh itu pemadam kebakaran. Paling siap panitia malam ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang bisa menjaga anak kita dari ganja, dari sabu-sabu, dari narkoba, dari lem kambing, dari pertamax, dimasukkan ke dalam botol, dihirup. Saya ini orangnya nggak begitu paham ngerti kenapa. Rupanya aroma yang ada dari bensin itu kalau dihirup masuk ke dalam otak, mempengaruhi kerja otak. Dia melayang, fly, terbang di awan. Saya belum pernah nyoba. Ini yang ngomong ini mereka. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, kelepak. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek, saya takut sama Allah. Rupanya dia udah ngisap lem kambing. Itu kenyataan, fakta, data ada di depan mata. Belum lagi aliran-aliran yang merusak pikiran, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, ancaman buat semua agama. Mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada. Anti Pancasila, karena kita negara berdasarkan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Ateis, tidak ada Tuhan bagi mereka. Bagi mereka Tuhan itu tidak ada. Yang kedua agnostik, mereka mengatakan ada Tuhan tapi tidak meyakini agama. Maka dia memanggil ada Tuhan tapi Tuhan tidak terkekang dalam satu agama. Tuhanmu siapa? X. Gimana berdoa sama X? Oh, X. Maka kita diajarkan ada agama-agama resmi. Malam ini yang hadir saudara saya seagama, tapi juga ada saudara saya sebangsa setanah air. Kalau kau bukan saudaraku satu akidah, sesungguhnya engkau adalah saudaraku satu nusa, satu bangsa, satu negeri, satu bahasa. Allahu Akbar. Saya tausiah di Jambi, yang mengawal tertulis bajunya Pemuda Kristen. Saya tausiah tadi malam di Kapuas, maka pagi kemarin di Kapuas, maka yang mengawal ini Ustadz Somad. Ini adalah saudara-saudara kita, 1.500 relawan, dan sebagiannya kami pun kaget Pak Ustadz. Mereka berdatangan ingin menjaga supaya ini berjalan dengan aman dan damai. Apa maknanya? Kita bermacam suku, bermacam bahasa, bermacam agama, tapi tertulis dari kecil di kelas kita tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Siap jaga persatuan? Siap jaga kebersamaan? Siap jaga NKRI? Takbir! Masya Allah.
Allah, tabarakallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa Ustadz perlu menekankan kebersamaan? Karena ini tahun-tahun politik. Betul? 2023, 2024 September tadi Pak Bupati mengatakan sudah berganti naik PJ, musim berganti, hari berubah. Jangan jadi orang yang kagetan. Kita ini bukan bangsa yang baru. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Banjar. Kita tidak tinggal di kerajaan Melayu. Kita tidak tinggal di kerajaan Minangkabau. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Presiden proklamator kebangsaan Soekarno-Hatta sejak 1945 sudah menetapkan kita berdasarkan demokrasi. Jadi pesta demokrasi 5 tahun sekali itu nikmati saja. Berbeda itu biasa, tapi bermusuhan jangan. Berbeda pilihan itu biasa, tapi sampai kelahi, sampai bertengkar, sampai cakar-cakaran, jangan sampai. Siap jaga persatuan? Masya Allah, tabarakallah. Kalau hati saya risau, hati saya panas, dinginkan dengan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Ada orang pesta narkoba, tiba-tiba datanglah Ustadz Somad menceramahi mereka. Ya ayyuhalladzina pesta narkoba. Mereka nggak berhenti, mereka nantang. Emang masalah buat lo? Kenapa? Karena Abdul Somad tidak punya kekuasaan, Abdul Somad tidak punya aturan, Abdul Somad tidak punya pistol. Tapi coba kalau yang datang itu TNI Polri, mereka nggak perlu teriak, nggak perlu baca ayat, nggak perlu baca hadis, cukup dia sambut. Ah, pesta, silakan, pesta. Lanjutkan. Ini adalah ibadah. Pakai pistol itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan nanti ketika pistol sudah ditarik oleh negara, sudah pensiun, baru ke masjid, baru serius, selesai pengajian langsung datang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif, sudah pensiun. Ya, banyak-banyak istighfar aja. Malaikat maut sudah di airport, Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Mati. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji asfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Tausiah terakhir besok di Sampit. Jadi sebetulnya malam ini suara saya sudah habis tadi. Jadi di jalan tadi saya mikir, nih malam ini berapa sanggup bisa berdiri. Inilah kekuatan tiga. Pertama kekuatan doa,
Yang kedua, kopi campur durian tadi. Ini saya yakin dan percaya ibu-ibu ini, bapak-bapak ini mendoakan Ustadz Somad semua. Ya Allah, sehatkan Ustadz Somad, sampaikan di Kelemandau sampai nanti malam ya Ustadz. Ya Allah, setelah itu terserah Engkau ya Allah. Mati-matilah dia ya Allah. Doakan Ustadz Somad mati dalam keadaan husnul khotimah. Mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi DPRD, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi camat, jadi apapun, jadikan itu sebagai ibadah. Yang nyalek-nyalek, kalau dia menganggap itu ibadah, kalau jadi alhamdulillah, kalau nggak jadi innalillah. Dia nggak terlalu stres. Tapi kalau tidak, saya heran, di beberapa tempat saya lihat, ini rumah sakit jiwa kok makin besar. Rupanya untuk persiapan 2024. Jadi mindset kita mesti diluruskan. Kalau saya duduk nanti, saya akan beribadah. Kalau saya duduk nanti, saya akan keluarkan perda, peraturan daerah, bahwa yang menjual narkoba hukum mati. Setuju? Bapak-bapak dari pengacara, lawyer, dari jaksa, Bapak PN, Ketua PN, Pengadilan Negeri, Bapak dari Kajari, Kejaksaan Negeri, mereka tidak bisa menuntut kalau pasalnya tidak dibuatkan. Siapa yang membuat pasal-pasal payung hukumnya? Mereka yang duduk di parlemen. Siapa yang duduk di parlemen? Anggota legislatif. Siapa yang memilih anggota legislatif? Yang memilih adalah ibu-ibu semua. Maka yang paling mengerikan sekarang adalah gerakan mak-mak garis keras. Kalau saya tausiah kepada bapak 100 orang, yang dengar 100, tapi yang ingat tinggal 50. Dari yang 50 itu yang bisa ngulang di rumah, tinggal 20. Dari yang 20 itu yang didengar istrinya, tinggal 10. Dari yang 10 itu yang diikuti istrinya, tinggal 2. Tapi kalau didengar perempuan, 100 perempuan yang mendengar, pulang ke rumah jadi 200. Karena suaminya takut semua. Pulang ke rumah disampaikannya jadi 300. Kenapa? Anaknya dengar semua. Didengar oleh mantunya jadi 400. Didengar oleh cucunya jadi 450. Yang 50 belum punya anak. Jadi sekarang yang paling dicari itu laki-laki apa perempuan? Perempuan luar biasa peranannya. Jadi ibu jangan nanti kalau punya anak ditanya, anaknya berapa? Anak saya 3, tapi perempuan semua. Kenapa mesti pakai tapi? Punya anak perempuan adalah kebanggaan. Nabi mengangkat derajat orang yang punya anak perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wazawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Jadi kalau ada ibu bapak sudah punya 3 anak perempuan, sudah dapat kunci surga. Yang masih 2, tambah 1 lagi.